Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada bab 2 hadis tentang menghormati tamu. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه. Anak-anakku sekalian, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata sesuatu yang baik atau dia diam. Muttafaqun alaih. Anak-anakku sekalian, yang dimaksud dengan muttafaqun alaih adalah hadis ini merupakan hadis yang sahih karena disepakati kesahihannya oleh dua imam, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah hanya memasukkan hadis-hadis sahih di dalam kitabnya, yakni kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Sehingga hadis ini telah disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anak-anakku sekalian, bahwasanya hadis yang mulia ini menganjurkan kepada kita tiga hal. Yang pertama, anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memuliakan tamu. Yang kedua, anjuran untuk menyambung tali silaturahim dan menjaga lisan. Dan ini dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Artinya, orang yang tidak memuliakan tamu, orang yang memutuskan tali silaturahim, dan orang yang tidak menjaga lisannya, ini termasuk orang-orang yang naqis, kurang keimanannya. Karena barometer besarnya iman, bagusnya iman seseorang, maka bisa dilihat dari bagaimana dia menghormati tamunya, bagaimana dia menyambung tali silaturahim dan menjaga lisan. Sebagaimana telah kita ketahui secara umum bahwa tamu adalah orang yang singgah di rumah kita, seperti teman kita, ya, saudara kita, ya, atau ya orang yang memang singgah di rumah kita, ya, maka ini wajib dimuliakan dan ini adab di dalam Islam. Memuliakan tamu bisa berupa berwajah berseri-seri kepadanya, menyuguhkan makanan dan minuman jika kita memang memiliki makanan dan minuman tersebut, ya, atau menyiapkan tempat menginap jika memang hal tersebut dibutuhkan. Adapun silaturahim, yaitu kita sambung hubungan kerabat, ya, dengan ayah, dengan ibu, ya, dengan anak, dengan ya kakek, nenek, paman atau kerabat atau saudara yang lainnya. Adapun anjuran untuk menjaga lisan, bahwasanya kita disuruh berbicara atau mengucapkan sesuatu yang baik. Jika memang tidak ada hal yang baik yang perlu kita ucapkan, seorang muslim sebaiknya dia diam. Karena diam lebih baik daripada berbicara. Jika keadaannya dia harus berbicara, maka berbicara jauh lebih baik. Dan dia bisa menilai, misalkan ada kemungkaran dan dia harus menasihati kemungkaran tersebut, maka menasihati jauh lebih baik daripada diam. Mengajarkan ilmu, ya, bertasbih, berzikir, membaca Al-Quran, tentu ini lebih baik daripada dia diam. Adapun jika dia tidak ingin baca Al-Quran, ya, adapun jika dia tidak ada kesempatan untuk menasihati atau mengajarkan atau berkata yang baik, maka dia memilih untuk diam daripada dia berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat buat dirinya.
ya, dan tidak boleh kita mencela orang, ya, berdusta, menggibah atau bernamimah. Nah, anakku sekalian, ada 4 fawaid dari hadis ini. Yang pertama, ya, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk memuliakan tamu, ya, dan ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia menghormati tamunya. Yang kedua, masa bertamu itu yang dianjurkan untuk kita menghormatinya adalah selama 3 hari. Adapun selebihnya dianggap sedekah atau kebaikan bagi tuan rumah. Dia tidak wajib lagi untuk memuliakannya setelah 3 hari. Ini batasan bertamu, ya, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, ad-diyafatu thalathatu ayyam, bertamu itu selama 3 hari. Kemudian yang ketiga dari fawaid hadis ini, yaitu disunnahkan bagi tamu untuk meringankan tuan rumah, jangan memberatkan tuan rumah. Seyogianya seorang tamu tidak meminta makanan yang menyulitkan atau minuman yang menyulitkan bagi tuan rumah. Sebaik-baiknya tamu adalah yang meringankan tuan rumahnya. Kemudian yang keempat, ini adalah perintah untuk menjauhkan diri kita dari memakan harta sedekah. Maksudnya orang yang bertamu lebih daripada 3 hari, maka orang tersebut boleh menjamuknya, tapi ini masuknya adalah sedekah, ya, karena sedekah itu merupakan kotoran daripada harta manusia, karena harta manusia itu dibersihkan dengan sedekah. Jadi sedekah itu diibaratkan dengan harta yang kotor. Bukan nggak boleh, boleh jika memang kita fakir dan miskin. Jika memang kita dalam keadaan yang tidak fakir dan tidak miskin, tentu menghindari harta sedekah jauh lebih baik daripada memakannya. Ya, mungkin ini hadis dan terjemahannya, kemudian fawaid hadis yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini, dan silakan kalian baca dan hafalkan hadis yang singkat tapi penuh dengan pelajaran ini, ya, kamu ulang-ulang, ya, sehingga kamu bisa menghafalnya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah untuk masalah adab di dalam bertamu kita akan jelaskan di kesempatan yang akan datang insyaallah taala, ya. Jazakallahu khairan atas perhatian kalian, ya. Semoga apa yang singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.